Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya dari kampus STAIL Aulia Prodi PAI, yang mana di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya mengambil tema kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional. Cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah, sekolah, ataupun madrasah. Lanjut, konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, pendidikan berbasis kompetensi, yaitu menyiapkan lulusan menguasai seperangkat kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dua, kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Ketiga, standar kompetensi, yaitu pernyataan tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Nah, yang keempat, kompetensi dasar, yaitu kompetensi minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dicapai siswa pada bagian tertentu dari suatu mata pelajaran. Prinsip pengembangan. Yang pertama, orientasi hasil dalam bentuk kompetensi. Yang kedua, berbasis pada kompetensi dasar sebagai national platform. Yang ketiga, penguasaan kompetensi dasar setelah siswa menyelesaikan pendidikannya. Yang keempat, pendidikan utuh dan menyeluruh. Yang kelima, ketuntasan belajar. Yang keenam, komprehensif, berkesinambungan belajar sepanjang hayat. Diversifikasi kurikulum. Adapun komponen dokumen kurikulum berbasis kompetensi itu, pertama, buku kerangka dasar. Yang kedua, buku standar kompetensi bahan kajian. Yang keempat, buku standar kompetensi mata pelajaran. Yang kelima, buku pedoman-pedoman. Lanjut, adapun kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. Yang keempat, kontekstual. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Yang keenam, yaitu belajar melalui berbuat. Penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Masih sama dengan penilaian kelas. Yang pertama, dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan, bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan sebagian bahan untuk peningkatan mutu hasil belajar. Yang kedua, berorientasi pada kompetensi, mengacu pada patokan ketuntasan belajar, dilakukan melalui berbagai cara. Nah, sekarang cara-caranya. Itu pertama, penilaian melalui portofolio. Yang kedua, penilaian melalui unjuk kerja. Yang ketiga, penilaian melalui penugasan. Yang keempat, penilaian melalui hasil kerja. Yang kelima, penilaian melalui tes tertulis. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kurikulum berbasis kompetensi berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
Cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah, sekolah, ataupun madrasah. Adapun konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi ialah pertama, pendidikan berbasis kompetensi, yang kedua kompetensi, yang ketiga standar kompetensi, yang keempat kompetensi dasar. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.